belajar kembali ya di hari kelima ini tentang pembelajaran di tema 7, kemudian subtemanya 1, pembelajaran kelima. Yuk dibuka buku paket temamu pada halaman 37. Ya, sebelum kita belajar, Ibu mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan kegiatan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa memohon perlindungan dari segala hal buruk ya, dan meminta keselamatan dan kebaikan untuk diri kita. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Anak-anak tetap jaga kesehatan diri, baik itu pribadi maupun keluarga, karena memang untuk saat ini yang merupakan harta paling berharga adalah kesehatan. Konsumsi makanan yang bergizi dan lebih memaksimalkan berada di dalam rumah atau lingkungan sekitaran rumah agar kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tidak lupa Bu Ira mengingatkan agar kalian menyempatkan diri untuk berolahraga ya, dan berjemur, karena dengan berolahraga dan berjemur kalian akan mendapatkan pasokan vitamin D dan E. Nah, masukkan juga ke dalam list kebutuhanmu adalah minum susu dan vitamin C jika memungkinkan, jika ada. Kalau tidak ada, jaga kesehatan dengan cara berolahraga. Tetap protokol kesehatannya diterapkan ya, selalu jaga jarak, sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan kalau bisa menghindari kerumunan ya. Yuk kita belajar kembali. Di pembelajaran kelima ada lagu yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Ini dari provinsinya kampung halamannya Miss Wesni ya, Medan ya, dari Medan Sumatera Utara, Butet ya. Nah, ini lagu Butet ini merupakan lagu yang dimana masuk ke dalam lagu daerah ya, lagu daerah. Lagu daerah ini biasanya mencerminkan suatu keadaan, perasaan jiwa seseorang terhadap suatu hal yang dimana hal tersebut dapat membangkitkan rasa cinta dan kasih sayang ya. Setiap bait dalam lagu Butet tersebut lalu bisa kamu cari intonasi yang tepat, nada yang tepat di dalam beberapa media sumber belajar seperti yang ada di internet ya, Google ataupun YouTube. Kamu searching lagu Butet dan kamu nyanyikan lagu tersebut sehingga kamu pun ikut serta dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa. Meskipun kamu berasal dari provinsi lain, tetapi tidak ada salahnya dengan kamu memperkaya diri, menambah wawasan kamu dengan bernyanyi ya. Lagu ini kamu persembahkan ya, lagu ini kamu persembahkan, dibuat di video ya, lalu kirimkan ke Telegram Bu Ira dan Pak Bari. Hanya bernyanyi, tidak membawakan menggunakan pianika, tapi menyanyikan lagunya berdasarkan nada yang sesuai, interval nada yang sesuai, tinggi rendah nada yang sesuai ya. Karena Bu Ira secara pribadi pun tidak bisa mencontohkan ya apabila tidak melihat dari lagu-lagu yang ada ya. Apalagi kalau kamu ternyata memang berasal dari provinsi tersebut, biasanya punya pengalaman orang tuanya untuk menyanyikan lagu Butet ya. Lalu kamu isi pada halaman 38 dan 39. Jadi dari lagu Butet tersebut kamu mempelajari tentang tangga nada. Ada tangga nada diatonis mayor, ada tangga nada diatonis minor ya. Nah, ini sudah
sudah dijelaskan di dalam rangkuman pada halaman 40. Yuk kamu tulis kembali hasil yang kamu baca di dalam latihan pada halaman 41. Jadi tugas SBDP-nya adalah menyanyikan lagu Butet dan menjawab pertanyaan pada halaman 41. Ya, apa sih yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu dengan genre Butet ini? Mengharukan sekali, ada seorang ayah yang berjuang, dia mengirimkan pesan kepada anak perempuannya supaya bersabar dan kelak berjuang dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya adalah Palang Merah. Ya, jadi biasanya lagu-lagu daerah itu memiliki arti dan syarat makna yang cukup dalam. Seperti lagu dari Sumatera Barat, Kampuang Nun Jauh di Mato, itu adalah rasa kerinduan seseorang terhadap kampung halamannya, ya. Kemudian Bubui Bulan, ya, terus Manuk Dadali dan lain sebagainya. Jadi lebih baik perkaya perkaya wawasan kamu, pengetahuan kamu dengan lagu-lagu daerah. Boleh suka dengan lagu-lagu luar negeri, tapi seimbangkan dengan budaya yang kamu miliki, ya nak ya. Baik, kita belajar ke muatan pembelajaran berikutnya, yaitu muatan pembelajaran IPA di pembelajaran 5, ya, tentang perbedaan ciri-ciri fisik laki-laki dan ciri-ciri fisik remaja perempuan. Ini sudah dibahas berulang-ulang kali. Ciri-ciri fisik ini berlaku dari ciri fisik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, perilaku-perilaku keseharian yang kalian bisa amati perubahannya dari anak-anak hingga remaja, ya. Nah, setelah itu, karena dalam hal ini kalian belajar di rumah, kalian tentu tidak bisa melakukan kegiatan diskusi bersama dengan teman-teman, ya. Kegiatan diskusinya, nah makanya berdiskusilah kepada orang tua, dengan cara menjawab pertanyaan seputar tentang ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Kemudian dari ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan, remaja laki-laki dan perempuan ini, biasanya kita akan mengetahui bagaimana kita bisa menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan di masa remaja, ya. Jadi carilah informasi tentang ciri-ciri fisik dan non fisik, ya. Jadi perilaku, ya, keseharian remaja laki-laki dan remaja perempuan. Boleh contohnya satu-satu saja masing-masing. Lalu cara merawat dan menjaga kebersihan serta kesehatan diri bagi remaja perempuan dan laki-laki. Cari tahu sama orang tuamu, ya. Baik, untuk pembelajaran 5 Ibu cukupkan. Jadi tugas kamu di pembelajaran 5 adalah nanti 1 bahasa Sunda. Bu Ira akan memberikan cerita, lalu kamu cari tahu informasi tentang cerita yang Ibu sampaikan. Kemudian tugas yang kedua tentang menyanyikan lagu Butet, lalu mengisi latihannya di halaman 41. Kemudian di pembelajaran 5-nya, di muatan IPA-nya, mencari ciri fisik contoh satu saja dan ciri non fisik berkaitan dengan perilaku, sifat, karakter seorang remaja laki-laki maupun perempuan dan cara merawat kebersihan dan kesehatan diri remaja, ya nak ya, agar senantiasa bisa kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap waspada, jaga keselamatan dirimu, jangan teledor, jangan ceroboh. Memang kita harus sedikit lebay pada masa pandemik seperti ini, ya. Tidak perlu sungkan untuk menggunakan masker, ya. Sekarang itu tidak ditentukan kalau membuka masker berarti orang itu hebat, kebal dengan virus. Itu salah, itu pendapat yang salah. Justru dengan kamu menggunakan masker, kamu menjadi seorang patriotik. Kenapa Ibu sebut patriotik? Karena kamu menyelamatkan nyawa kamu, nyawa orang-orang di sekitaran kamu. Itu berjiwa patriotik, ya.
Jadi jangan konyol, malah tidak menggunakan masker ya. Dan ibu harapkan senantiasa kita jaga iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dampak baiknya adalah kita punya waktu yang banyak di rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang beragama non-Islam pun tetap menjaga hubungannya terhadap Tuhannya. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.